ahlan wa sahlan bin nabi, ahlan wa sahlan bin nabi, khairul anamil arabi, khairul anamil arabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah hadir di tengah-tengah kita. Namun sebelum beliau menyampaikan nasihatnya, mohon kepada jamaah untuk tertib. Jika tidak tertib mengikuti yang kami panitia atur, maka Habib tidak akan ceramah. Yang pertama, tolong yang bawa bendera diturunkan. Kami tidak banyak waktu. Tolong turunkan yang bawa bendera. Nanti ketika Habib instruksikan baru boleh dinaikkan lagi benderanya untuk selawatan bersama-sama dengan Habib. Yang kedua, tolong tidak terlalu rapat antara batas laki-laki dan perempuan. Cukup tenang. Batas laki-laki perempuan harap dijaga. Bukan karena takut COVID-nya, tapi takut akan keharamannya. Untuk bendera belum selesai. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, jamaah sekalian, hadirin wal hadirat, untuk nasihat tausiah yang insyaallah akan disampaikan oleh Al-Habib Hanif bin Abdurrahman Al-Attas, kita ikuti bersama dengan seksama. Semoga menjadikan tuntunan hidup kita dalam rangka mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada Al-Habib Hanif bin Abdurrahman Al-Attas, tempat dan waktu kami persilakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Ya Fattahu ya Alim, amma ba'd. Para alim ulama, para habaib, para asatid, para kiai, para sesepuh, para ajengan, para tokoh masyarakat yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua, wabil khusus segenap panitia penyelenggara yang telah bersusah payah menyelenggarakan acara pada malam hari ini. Jazahumullahu khairal jaza. Mudah-mudahan panitia mendapatkan ganjaran sebesar-besarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada malam hari ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya.
Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, digabul hajat-hajatnya. Amin ya rabbal. Ahibba'il kiram, alhamdulillah, pada malam hari ini kita sama-sama berkumpul tidak lain dan tidak bukan untuk merayakan Maulid Agung baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sosok manusia yang manakala seluruh pujangga yang ada di atas muka bumi berusaha untuk menyifati Nabi, maka tidak akan pernah cukup, saudara. Al-Imam Ad-Daibai dalam maulidnya mengatakan, madihuka gasirun walau ja'a bibadlil majhud wa wasifuka ajizun an hasri ma hawaita min khisalil karami wal jud al-kaunu isyarah wa antal magsud. Kata Imam Ad-Daibai, andai kata mereka memujimu, maka mereka tidak akan mampu untuk memujimu dengan pujian yang sesungguhnya. Bahkan saudara, andai kata air laut dijadikan tinta, kemudian ranting-ranting di dunia dijadikan pena untuk menggambarkan tentang Nabi, maka tidak akan pernah cukup, saudara. Kenapa? Al-kaunu isyarah wa antal maksud. Langit, bumi, lautan, daratan, manusia, jin, malaikat, semuanya menggambarkan kebesaran dan keagungan baginda Nabi Muhammad. Makanya luar biasa ini Rasulullah. Rasulullah ini, coba itu masih ada yang ngobrol tuh, aku cinta sama Nabi, tapi begitu disebutkan tentang Nabi ngobrol, bohong atau tidak? Kalau begitu bohong atau tidak? Aku cintanya bohong atau tidak? Siap untuk khusyuk dengarkan tentang Rasulullah? Siap khusyuk dengarkan syama'il sifatnya Nabi? Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim barik alaih. Saudara, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ahsanan nasi khuluqan wa khalqa. Jangankan semua yang ada di kitab maulid yang dibacakan, andai kata satu kata ini kita jelaskan, maka nggak akan pernah selesai, saudara. Nabi itu ahsanan nasi khalqan wa khuluqa. Rasulullah adalah manusia yang paling baik khalqan, rupanya, fisiknya, jasadnya, wa khuluqa, dan akhlaknya nggak ada yang lebih baik dari baginda Nabi Muhammad. Kita mulai dari khalqan dulu, rupanya, fisiknya Nabi dulu, saudara. Mau bicara tentang apa? Bicara tentang wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggak ada wajah yang lebih indah dari wajahnya baginda Nabi Muhammad. Ini kelihatannya ketika disebutin nama Nabi sedikit yang sholawat ini, saudara. Sholawat itu amalan gampang, akan tetapi pahalanya besar. Makanya Abu Yazid Muhammad mengatakan sholawat itu gampang, pahalanya besar. Tapi yahtaj ila taufik. Nggak semua orang Allah izinin buat sholawat, hanya hamba-hamba pilihan Allah yang diizinkan untuk bersalawat kepada Rasulullah ketika disebutkan nama baginda Nabi Muhammad. Makanya jangan sampai kita nggak termasuk hamba-hamba pilihan tersebut. Jangan pelit-pelit, angkat suara kita untuk salawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Saudara, Al-Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dalam syama'ilnya, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi wajhan fa ka'annama asy-syamsu tajri fi wajhihi. Nabi Muhammad itu manusia yang paling indah wajahnya, bercahaya. Saking bercahayanya wajah Nabi, kata sahabat, seakan-akan matahari ada di wajahnya baginda Nabi Muhammad. Bahkan ada sahabat namanya Jabir ibn Sumrah, dia mengatakan, nazartu ila Rasulillah fi lailatin mukmira
faja'altu anzuru ilaihi wa ila Rasulillah falahu indi ahsan minal qamar. Kata sahabat Jabir bin Sumrah radhiyallahu anhu, di malam purnama aku melihat Rasulullah, kemudian aku bandingkan, aku lihat bulan purnama, kemudian aku lihat Rasulullah. Apa kata beliau? Falahu indi ahsan min qamar. Purnama yang begitu mempesona, sungguh pesona purnama redup dengan pesona Sayyidina Muhammad. Bahkan ada sahabiyah Rubai' binti Muawwidh, sahabat perempuan radhiyallahu anha, ditanya, sifilana Rasulullah, wahai sahabiatnya Rasulullah, coba gambarkan kepada kami bagaimana sih wajahnya Rasulullah. Itu sahabiat tersebut mengatakan apa? Ya bunayya, idza ra'aitahu la ra'aita syamsa taliyah. Wahai anakku, kalau kamu ngelihat Rasulullah, maka seolah-olah kamu melihat matahari sedang terbit, saking terangnya wajah baginda Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah tidak haramkan kita bisa memandang wajah Rasulullah di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal. Makanya mata kita jangan pakai buat lihat yang haram. Mata jangan pakai lihat porno. Mau ngimpi Nabi tapi lihat porno, itu namanya hayal. Betul? Jaga mata kita agar mata ini layak bisa memandang wajahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu baru wajahnya Nabi. Mau apa lagi bicara tentang Rasulullah? Semuanya sempurna. Matanya Nabi, Pak Bu. Kata para sahabat, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis sahih, kana sallallahu alaihi wasallam yara min khalfin kamara min amam. Nabi Muhammad itu bisa melihat apa yang ada di belakangnya sebagaimana Rasulullah bisa melihat apa yang ada di depannya. Nabi kalau melihat apa yang ada di belakangnya nggak pakai nengok, kelihatan yang di belakang Nabi, saudara. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan, kana sallallahu alaihi wasallam yara fi dhulmah fil lailatil mudlimah kama ra'a fin nahar. Nabi Muhammad itu matanya di malam yang gelap gulita tanpa bantuan cahaya sedikit pun, Nabi melihat segala sesuatu sebagaimana di siang hari, saudara. Yang begitu cuma matanya Sayyidina Muhammad. Mau bicara apa lagi tentang Rasulullah? Tangannya Nabi Muhammad itu disebutkan di dalam Syama'il. Ada sahabat namanya Yazid ibn al-Aswad radhiyallahu anhu. Sahabat Yazid ibn al-Aswad, dia mengatakan, nawalani sallallahu alaihi wasallam yadahu syarifah fakana abrad min al-thalaj wa atyab min al-misk. Aku, kata sahabat Yazid ibn al-Aswad, diulurkan oleh Nabi tangannya, aku salaman dengan tangannya Rasulullah. Sungguh, kata beliau, tangannya Nabi lebih sejuk dari es dan lebih wangi dari kasturi, saudara. Di dalam riwayat lain disebutkan oleh sahabat Anas radhiyallahu an, bahwasanya beliau mengatakan, ma massastu hariran wala dibajan alian min radi Rasulillah. Kata beliau, aku tidak pernah menyentuh satu sutra pun. Di dalam ilmu usul fiqh ada namanya nakirah fi siyaqin nafi, ada yufidul umum min siyaqil umum, nakirah fi siyaqin nafi. Tidak ada satu sutra pun dari manapun, berapapun harganya, dari negeri manapun, tidak pernah aku sentuh yang lebih lembut dari tangannya baginda Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah tidak haramkan tangan kita di akhirat bisa bersalaman dengan Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Itu baru tangannya Nabi. Mau bicara tentang apa lagi, saudara? Keringatnya Rasulullah. Kalau keringat kita, masya Allah tabarakallah, bau jengkol dicampur petek, dicampur teh kotok, saudara. Keringatnya Nabi beda. Keringatnya Rasulullah diriwayatkan oleh Imam Tabarani dalam Mu'jamnya, bahwasanya dulu di Madinah ada satu rumah yang kurang mampu. Anak perempuan dari pemilik rumah tersebut pengen nikah. Yang namanya perempuan kan kalau mau nikah berhias diri, betul?
wangi-wangian. Tapi ini keluarga nggak mampu, nggak bisa dia beli wangian. Ayahnya mengeluh datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, anak perempuan saya ingin nikah, saya nggak mampu beli wangi-wangian. Akhirnya kata Imam Tabrani, Rasulullah perintahkan orang tersebut untuk mengambil qarurah, untuk mengambil wadah. Wadah itu diberikan kepada Rasulullah. Rasulullah ambil sedikit dari keringatnya, ditaruh di wadah tersebut, kemudian wadah itu dibawa pulang. Di hari pernikahan, keringat Rasulullah yang ada dalam wadah tersebut dipakai oleh wanita tadi, saudara. Anda tahu apa yang terjadi? Bukan hanya yang ada di dalam rumah, satu Madinah ketika itu nyium bau wanginya, saudara. Habib kan perempuan nggak boleh pakai parfum kecium orang lain, haram, fahya zaniyah, zaniyah, zaniyah. Perempuan itu kalau pakai parfum dicium oleh laki-laki yang nggak mahram, kata Nabi, sama kayak zina, sama kayak zina. Kok itu baunya kecium satu Madinah? Saudara, ini bukan parfum biasa. Yang wangi bukan perempuan tersebut, tapi yang tercium adalah keringatnya Rasulullah. Akhirnya itu keringat disimpan sisanya. Setiap keluarga itu mau pakai, mereka pakai. Setiap mereka pakai, orang di sekitar rumahnya mencium harum tersebut. Kata Imam Tabrani, sampai-sampai dinamakan Baitul Mutayyibin, rumahnya orang-orang yang wangi. Karena apa? Karena keringatnya baginda Nabi Muhammad. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza marra bi tariqin urifa min tibihi annahu qad marra fi. Baginda Nabi itu kalau sudah lewat satu tempat, walaupun Nabi udah nggak ada, walaupun sudah berjam-jam yang lalu Nabi lewat tersebut, tapi orang-orang bisa tahu itu jalan pernah dilewati Nabi. Kenapa? Karena harumnya masih tercium, harumnya masih tercium, harumnya baginda Rasulullah. Itu keringatnya Rasulullah. Nggak ada yang seperti itu, saudara. Jangankan keringat, kotoran, saudara. Buang air besar, buang air kecil, termasuk mukjizatnya Rasulullah. Kata Al-Imam Al-Qustulani dalam kitabnya Al-Mawahibul Laduniyah, termasuk mukjizatnya Rasulullah, kalau Nabi buang air besar atau buang air kecil, selalu kotoran Nabi ditelan oleh bumi, saudara. Dan hebatnya, kata Al-Imam Al-Qustulani, tempat bekas buang air Rasulullah itu keluar darinya bau harum yang begitu luar biasa, saudara. Yang seperti ini hanya kotorannya baginda Nabi Muhammad. Luar biasa kita punya Nabi. Mau cari apa lagi tentang Nabi? Al-insanul kamil, manusia yang sempurna. Tidak ada yang seperti Rasulullah. Itu tadi baru fisiknya tuh. Belum lagi kegagahan Nabi, kekuatan Nabi. Nabi itu lembut, Bu, luar biasa. Nabi santun, luar biasa. Tapi tidak ada yang kekuatan fisiknya melebihi baginda Nabi Muhammad. Nggak ada, saudara. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Sa'ad dalam tabaqatnya. Waktu itu umat Islam perang Khandaq. Strategi umat Islam ketika perang Khandaq menggali parit mengelilingi kota Madinah sehingga musuh nggak bisa masuk ke kota Madinah. Begitu umat Islam sedang gali parit di perang Khandaq mengelilingi kota Madinah, saudara, kerjanya umat Islam terhambat, nggak bisa dilanjutkan, penggalian tidak bisa diteruskan. Kenapa? Karena ada satu besar batu, sahrah azimah, kidbah, ada batu besar yang nggak bisa dipecahkan. Puluhan sahabat udah berusaha untuk mecahkan, nggak ada satupun yang bisa, nggak bergerak sedikit pun itu batu. Saking kuatnya, saking besarnya, saudara. Akhirnya sahabat setelah berusaha gotong royong mecahkan batu itu, nggak ada satupun yang bisa. Mereka rame-rame datang ke Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu kata Abu Yazid Muhammad Al-Maliki, Rasulullah dalam keadaan belum makan 3 hari. Perut Nabi Muhammad diikat dengan batu. Orang kalau belum makan 3 hari lemes atau tidak? Jangankan 3 hari, 1 hari aja kadang-kadang buka puasa udah ada yang mocel, saudara. Buka puasa sore-sore kalau bulan Ramadan, nah, itu warteg ketutup luarnya, tapi kakinya kelihatan kayak kuntilanak, saudara, kakinya doang yang kelihatan. Lemes 1 hari aja kita nggak makan, lemes. Rasulullah ketika itu dalam keadaan puasa 3 hari belum makan, saudara. Perutnya diikat dengan batu. Seharusnya lemas kalau pakai kekuatan manusia biasa.
Akan tetapi apa yang terjadi, saudara? Rasulullah mendapatkan laporan dari sahabat ada batu yang nggak bisa dipecahkan. Rasulullah ambil mi'wal, kalau sekarang apa, pacul. Rasulullah ambil pacul, Rasulullah turun ke galian tersebut. Itu batu, saudara, cuma dengan 3 dorbah, 3 ketukan, langsung hancur lebur, saudara. Kekuatan siapa? Kekuatannya baginda Nabi besar Muhammad. Luar biasa. Kata Abu Yazid Muhammad al-Maliki, dalam keadaan nggak makan 3 hari aja kekuatan Nabi kayak gini, apalagi dalam keadaan normal. Ada satu premannya kufar Quraisy namanya Rukanah bin Yazid bin Abdi Yazid. Ini Rukanah bin Abdi Yazid, premannya kufar Quraisy, tidak terkalahkan. Belum ada satupun yang menang berantem lawan Rukanah bin Abdi Yazid. Akhirnya Nabi ini kalau dakwah disesuaikan dengan objek dakwahnya. Rukanah bin Abdul Yazid ini jagoan, maka objek dakwahnya jagoan, Nabi dakwah pakai kekuatan, saudara. Rukanah bin Abdul Yazid diajak sama Rasulullah masuk Islam. Wahai Rukanah, ayo masuk Islam. Kata Rukanah, kalau aku tahu kau bawa kebenaran, wahai Muhammad, aku akan ikuti, tapi aku yakin kau nggak benar. Akhirnya Rasulullah tantang, wahai Rukanah, ara'aita in sara'tuk ata'lamu anna ma ma'iya minal haqq. Wahai Rukanah, bagaimana menurutmu kalau kita berantem aja, kita duel? Ini Nabi Muhammad yang ajakin berantem, saudara. Nabi tahu ini jagoan, merasa bangga dengan kekuatannya. Ayo Rukanah, kita duel. Kalau aku bisa mengalahkanmu, maka kau ikut aku masuk Islam, kata Rasulullah SAW. Rukanah merasa dirinya hebat, nggak akan kalah, pede dia. Ayo Muhammad, kalau kamu bisa kalahkan aku masuk Islam. Terjadilah duel antara Rasulullah dengan Rukanah bin Abdi Yazid. Begitu duel dimual, Rukanah baru pasang kuda-kuda, saudara, udah dibanting sama Rasulullah. Udah dibanting. Akhirnya Rukanah mengatakan, tunggu dulu wahai Muhammad, mundur dulu, mundur, kita ulang lagi dari ulang. Ya, sebegitu orang kalau kalah banyak alasan. Betul-betul. Kayak anak kecil kalau main PS, main bola, begitu kalau 5-0 dicabut kabelnya, saudara. Habib tahu dari mana pengalaman pribadi. Mundur dulu Muhammad, kita dari ulang lagi. Rasulullah ngeladenin, ya udah dari ulang lagi dah, dari ulang lagi. Begitu dari ulang, dimulai kedua kalinya, Rukanah baru pasang abah-abah. Pertempuran pertama langsung dibanting lagi untuk kedua kalinya, saudara. Akhirnya Rukanah mengatakan, wallahi ma malaktu min nafsi syai'an hatta wada'a jismi 'alal ard. Demi Allah, aku nggak mampu ngapa-ngapain lawan Muhammad sampai aku dibanting, fa aslam, dan akhirnya beliau masuk Islam. Berkat apa? Berkat kekuatannya baginda Nabi Muhammad. Pokoknya udah sempurna dah kalau udah bicara tentang Rasulullah, sempurna. Al-insanul kamil, dari segi apapun sempurna, nggak ada makhluk yang lebih sempurna dari Rasulullah. Itu baru khalqannya, dan itu baru seujung kuku yang saya bahas dari khalqannya Rasulullah. Yang belum saya bahas lebih banyak, apalagi khuluqannya, akhlaknya Nabi, budi pekertinya Nabi. Allah langsung yang puji dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah yang puji dalam Al-Quran, sungguh wahai Muhammad, akhlakmu adalah akhlak yang agung. Yang muji bukan presiden, bukan pejabat, yang muji bukan habib, bukan kiai, bukan ulama, bukan manusia. Yang muji, yang mengatakan akhlaknya Nabi azim, akhlaknya Nabi agung adalah Allah yang maha agung. Takbir, takbir. Kalau Allah sudah puji, saudara, nggak ada artinya lagi pujian manusia. Allah mengatakan akhlak Nabi adalah akhlak agung, ibadah Allah. Sempurna kita punya Nabi, al-insanul kamil. Makanya kalau betul-betul kita kenal Nabi, saudara, tidak akan ada tempat di hati kita untuk selain Rasulullah. Kalau betul-betul kita mengenal siapa Rasulullah, tidak akan ada tempat di hati untuk selain Nabi Muhammad. Tapi kenapa saat ini anak-anak muda kita di mana-mana rusak, di mana-mana terombang-ambing, saudara? Karena mereka mengidolakan orang-orang selain Nabi Muhammad. Bahkan orang-orang yang tidak kenal kepada Nabi Muhammad, bahkan
orang-orang yang dahinya tidak pernah sujud. Akhirnya rusak anak-anak muda kita, saudara. Kalau mau baik, maka ajak anak muda kita idolakan Nabi Muhammad. Mulai malam hari ini Anda ingatkan kepada saya, siapapun yang Anda idolakan, mau pemain bola, mau artis, siapapun yang Anda idolakan, demi Allah tidak ada apa-apanya dibanding Nabi Muhammad. Hapus dari hatimu, ganti dengan Rasulullah, ganti dengan orang-orang soleh. Makanya saya kaget, kita harusnya ngajak umat untuk mengidolakan Nabi supaya anak-anak muda kita baik. Ini tahu-tahu ada muncul satu kakek-kakek, saudara. Kakek-kakek lama nggak muncul, sampai umat rindu. Udah lama nggak ngelihat dia. Sekalinya muncul ngajak umat Islam untuk ngidolakan K-pop. Ini kalau saya lanjutin Polres langsung datang ini. K-pop. Tahu K-pop? Tahu K-pop? Lu suka nonton drama Korea lo ya? K-pop. Rakyat diajak nonton K-pop. Itu mudah-mudahan kayak husnul khotimah insyaallah. Saya takut sul khotimah itu. Alhamdulillah min dzalik. Bagaimana nggak rusak bangsa kita? Saudara, mereka-mereka yang di Perancis yang ngina Rasulullah. Saat ini terjadi penghinaan Rasulullah di Perancis, saudara. Bahkan presiden ikut mempelopori penghinaan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam, presiden Perancis, saudara. Mereka yang di Perancis yang ngina Rasulullah, kenapa mereka bisa hina Rasulullah? Karena mereka tidak mengenal siapa Habibana Muhammad. Kalau mereka kenal Rasulullah, maka mereka akan menangis tertunduk kepada Rasulullah. Wa sahbu Zulaikha, sebagaimana teman-temannya Zulaikha, kawan-kawan perempuannya Zulaikha, ketika dia mendengar tentang keindahan Nabi Allah Yusuf, kemudian dipertunjukkan itu Nabi Allah Yusuf, tidak sadar saking indahnya Nabi Allah Yusuf, mereka potong-potong tangan mereka ketika melihat keindahan Nabi Allah Yusuf. Kata ulama, atharna taqti'al quluba 'alal aidi. Andai kata teman-temannya Zulaikha ngelihat Nabi Allah Muhammad, bukan lagi tangan tapi hati yang mereka iris-iris untuk Rasulullah, saudara. Yang di Perancis mereka hina Rasulullah karena mereka nggak kenal siapa Rasulullah. Ini luar biasa, Bu. Kemarin di Perancis itu ada satu guru di kelas diunjukkan karikatur yang menghina Rasulullah. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Karena penghinaannya dibela oleh negara, ada satu anak muda muslim umur 17 tahun. Dia sakit hati Rasulullah dihina. Apa yang dilakukan, saudara? Begitu dia ketemu gurunya di jalan, ditebas kepala itu guru sampai putus, saudara. Eropa bilang ini orang teroris. Negara-negara barat bilang ini anak teroris karena menebas guru yang ngina Rasulullah. Saudara, saya nggak peduli Eropa bilang dia teroris, dunia bilang dia radikalis, tapi bagi kami itu anak muda adalah pahlawan, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa pahlawan? Karena yang dia ikuti jejaknya para sahabat. Ulama 4 madhab sepakat, siapa yang hina Nabi maka hukumannya hukuman mati, saudara. Betul? Betul? Yang hina Rasulullah kalau diajak tobat dia nggak mau tobat, maka hukumannya adalah hukuman mati, saudara. Yang dilakukan oleh anak tersebut mengikuti jejaknya para sahabat Rasulullah. Al-Imam Qadhi'iyad dalam Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa menceritakan, dulu pernah di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Khalid bin Walid, Sayfu Rasulullah, yang dijuluki sebagai pedangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Khalid bin Walid diutus sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq untuk nagih zakat. Zakat ini rukun wajib nggak bayar zakat? Wajib bayar zakat. Di zaman Sayyidina Abu Bakar setelah Rasulullah wafat, ada sekelompok orang yang nggak mau lagi bayar zakat setelah Nabi meninggal. Kata mereka kalau Nabi Muhammad udah wafat berarti nggak wajib lagi zakat, saudara. Mereka ingkar dengan kewajiban zakat, diutus oleh Sayyidina Khalid bin Walid untuk minta zakat kepada mereka, saudara. Akhirnya begitu Sayyidina Khalid bin Walid minta zakat, ada satu orang namanya Malik ibn Nuwairah. Ini Malik ibn Nuwairah, saudara, dimintakan zakat sama Sayyidina Khalid, dikatakan kamu ini wajib zakat. Karena Rasulullah itu mewajibkan bukan hanya sholat, harus ada zakat. Sholat terus barengan terus sama zakat. Nggak cukup sholat saja, harus ada zakat. Kata Malik bin Nuwairah, apa, saudara?
Muhammad sahibak. Itu omongan Muhammad temen ente. Dia nggak nulis karikatur, nggak. Dia cuma ngomong Muhammad sahibak dengan nada yang meledek. Muhammad sahibak. Itu omongan Muhammad teman lo. Muhammad teman lo. Cuma ngomong gitu doang, saudara. Tapi nadanya nada ngejek. Nadanya nada ngeledek, saudara. Anda tahu apa yang dia lakukan Khalid bin Walid? Begitu ini Malik Muwairah menghina Nabi, Khalid bin Walid ambil pedangnya, dia tebas kepalanya, saudara. Allahu Akbar. Itulah hukuman bagi penghina Rasulullah. Makanya ini anak muda yang di Perancis, bagi kita dia adalah pahlawan, saudara. Setelah dia bunuh itu gurunya, di jalan dia ditembak oleh polisi Perancis tanpa dihakimi terlebih dahulu, saudara. Itu biadab, kurang ajar. Perancis bicara tentang kemanusiaan, bohong kau, dusta. Kemarin giliran ada satu orang yang bunuh banyak umat Islam, di penjara doang, saudara. Dihakimin, di penjara, padahal dia bunuh banyak orang, saudara. Giliran ada satu orang yang bela Nabi Muhammad, tidak pakai pengadilan, langsung ditembak di tempat dan mati, saudara. Insya Allah anak muda Perancis tersebut saat ini sudah bersama Rasulullah. Amin ya Rabbal. Alangkah beruntungnya dia disambut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara, akhirnya apa yang terjadi? Presiden Perancis marah dan dia ledek umat Islam. Itu penghina Nabi yang tadi dibunuh diberikan gelar pahlawan, saudara. Penghina Nabi diberikan gelar pahlawan, diberikan penghargaan. Dia mau ledek umat Islam. Nggak sampai situ, dia perintahkan itu gedung-gedung pemerintahan di Prancis untuk majang karikatur penghinaan Nabi, saudara. Biadab. Ini luar biasa, kurang ajar. Dan akhirnya alhamdulillah umat Islam di seluruh dunia bangkit, saudara. Umat Islam di seluruh dunia marah. Negara-negara Arab di Timur Tengah rame-rame mereka boikot produk Prancis, saudara. Dan saat ini di Indonesia juga rame-rame mulai boikot produk Prancis. Apa yang terjadi? Saat ini Presiden Prancis ngerengek minta supaya produknya tidak diboikot karena Prancis sudah rugi miliaran dolar, saudara. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makanya bela Rasulullah. Dusta kau, ngaku cinta Nabi, tapi Nabi dihina, kau diam. Giliran organisasi dihina, rame-rame datang. Giliran organisasi dihina, dilaporkan. Giliran kiainya dihina, dilaporkan. Giliran Nabi dihina, kau diam, kau bungkam, kau ngaku cinta Nabi. Dusta kau. Betul? 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 Saya mau satu cerita, saudara. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Ad-Durarul Kaminah fi A'yan Al-Mi'ah Al-Thaminah, Ibn Hajar Al-Asqalani cerita dulu di wilayah Mongol itu terjadi perkumpulan besar, mayoritas yang hadir pada saat itu non muslim, Nasrani. Yang hadir puluhan ribu orang. Ada satu pertemuan, pemuka-pemuka agama duduk di depan, mereka pidato. Isi pidatonya menghina Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak jauh dari orang tersebut ada anjing, saudara. Anjingnya diikat. Begitu ini pemuka agama pidato caci maki Nabi, itu anjing berontak, marah. Dia lepas dari ikatannya, yang hina Nabi ditomprok, saudara. Tapi ini pertama kali akhirnya bisa diselamatkan. Begitu diselamatkan banyak yang negor, kamu jangan ngina Nabi, jangan ngina Muhammad. Itu anjing marah gara-gara kau ngina Muhammad. Apa jawab dia, saudara? Oh bukan, anjing itu marah bukan gara-gara saya ngina Muhammad, itu nggak ada urusan. Itu anjing marah gara-gara tadi saya tunjuk-tunjuk. Anjing itu kalau ditunjuk-tunjuk tersinggung. Anjing itu punya insting, kalau ditunjuk-tunjuk dia merasa mau diserang. Anjingnya tersinggung, makanya dia marah. Dia serang saya. Nggak ada urusan untuk hina Muhammad. Itu anjing akhirnya diikat lagi, saudara, dengan ikatan yang lebih kencang. Sekiranya anjing itu nggak bisa lepas. Ini orang dengan sombong dia diri lagi. Dia caci maki lagi Nabi, saudara. Dia hina lagi Nabi Muhammad dengan berbagai macam hinaan. Anda tahu apa yang terjadi, saudara? Itu anjing berontak lebih kencang lagi.
berontak lebih kuat lagi. Subhanallah, sampai iketan tersebut lepas, itu anjing tomprok si penghina Nabi, dia gigit sampai mati, saudara. Ini Nabi dihina nggak terima, sampai-sampai gara-gara ngelihat anjing bela Nabi, disebutkan oleh Imam Ibn Hajar ketika itu 40.000 orang yang hadir masuk Islam, saudara. Nabi dihina berarti kalau ada kiai, habib, ustadz, Nabi dihina nggak marah lebih buruk dari lo yang ngomong lo ya, lebih buruk dari fakta, saudara. Giliran organisasi lo dihina lo marah, betul. Giliran sekolah lo dihina lo marah, diri lo dihina lo marah. Giliran Nabi dihina, sabar, Nabi pemaaf, jangan marah. Pocong jeruk purut. Masya Allah, saudara, kita memang diajarkan oleh Nabi, kalau pribadi kita dihina jangan marah, saudara. Tapi kalau agama dihina jangan pernah diam, saudara. Ketika kau diam, agamamu dihina, maka ganti pakaianmu dengan kafan, saudara. Betul? Betul? Nah Habib, tapi kan Rasulullah ini pribadinya Nabi. Nabi kalau pribadinya dihina nggak pernah marah, saudara. Bagi Nabi, pribadi Nabi dihina itu adalah urusan pribadi, saudara. Tapi bagi kita, Nabi dihina itu adalah urusan agama, saudara. Karena kalau bukan karena Rasulullah, kita tidak akan pernah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saudara, lakukan apa yang bisa kita lakukan untuk bela Rasulullah. Yang bisa bela Rasulullah dengan majelisnya, bela dengan majelisnya. Yang bisa bela dengan ilmunya, bela dengan ilmunya. Yang bisa bela dengan hartanya, bela dengan hartanya. Yang bisa bela dengan jabatannya, bela dengan jabatannya. Yang bisa bela dengan apapun yang dia punya, bela Nabi, saudara. Takbir. Makanya besok insya Allah kami umat Islam besok insya Allah akan turun rame-rame. Besok sebelum duhur berjamaah kita akan turun rame-rame untuk aksi bela Nabi, sekaligus kita baca maulid di depan kedutaan besar Perancis di Jakarta, saudara. Malu kita kalau ngaku umat Nabi, ngaku cinta Nabi, tapi tidak mau turun bela Nabi. Kita nggak bisa berangkat ke Perancis, kejauhan, saudara. Tapi kita bisa ke Jakarta. Di Jakarta ada kedutaan besar Perancis. Saya mau tanya, kira-kira umat Islam siap atau tidak bela Rasulullah? Siap atau tidak bela Rasulullah? Siap untuk turun ke Jakarta? Siap sama-sama kita bela Nabi? Kalau ngaku cinta Nabi tapi nggak mau turun, dus. Orang kompak, dus. Orang kompak, dus. Habib, saya nggak bisa turun karena ada udzur, karena ada ini. Silahkan, kalau memang ada udzur silahkan, tapi jangan lupa doakan kami, saudara. Jangan udah nggak mau turun, nggak mau berjuang, nggak mau doa, ngejelek-ngejelekin umat Islam yang demo, saudara. Betul? Betul? Itu yang seperti itu namanya pengkhianat perjuangan, saudara. Karenanya kami umat Islam, kami tidak akan berhenti untuk bela Rasulullah, saudara. Kami tidak akan berhenti untuk bela Rasulullah. Nggak peduli, saudara. Sebagaimana sahabat, mereka rela korbankan nyawanya, hartanya, dirinya untuk bela Nabi. Maka kami, saudara, demi Allah, kami umat Islam siap untuk bela Rasulullah sampai tetes darah penghabisan, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka saya mau tanya umat Islam Legok, siap bersatu? Orang keras siap bersatu? Siap rapatkan barisan? Siap bela Rasulullah? Siap bela Nabi Muhammad? Semua angkat tangannya, takbir! 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 Sallu ala Nabi. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Kira-kira jelas atau tidak? Insya Allah. Di jam berapa nih? Jam 12 lewat seperempat. Lanjut. Lanjut. Yakin? Betul. Ini ceramah terlama 2 hari saya ceramah ini. Saya ceramah dari tanggal 1 sampai tanggal 2 ini. Sekarang kan jam 12 sudah masuk tanggal 2. 2 hari saya ceramah ini. Tega orang Legok, Habib disuruh ceramah 2 hari. Masya Allah. Kira-kira lanjut atau tidak? Orang kompak lanjut atau tidak?
Masih semangat? Yakin? Udah malam, udah jam 12 lewat, masih semangat? Yakin? Betul? Saya mau dengar legok, mana semangatnya? Takbir! Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Itu yang pertama yang saya sampaikan. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini, saudara. Jawab yang jujur. Kangen gak sama imam besar? Yakin? Betul? Saudara, selama ini beliau nggak bisa pulang karena dicekal. Tidak bisa keluar dari Saudi Arabia, dicekal. Karena ada permainan intelijen busuk yang membuat beliau sampai dicekal. Dan saat ini alhamdulillah, thumma alhamdulillah, berkat pertolongan Allah, berkat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berkat doa umat Islam, berkat perjuangan beliau dengan gigih melobi ke pihak Mamlakah Al-Arabiyyah As-Saudiyah, kerajaan Saudi Arabia, alhamdulillah saat ini cekal beliau sudah dicabut, saudara. Alhamdulillah. Bahkan nggak sampai di situ, beliau ini gara-gara dicekal akhirnya overstay, ngelewatin batas izin. Beliau waktu itu sudah punya izin baru, tinggal, tapi ya untuk perpanjang harus keluar dulu, tapi nggak bisa keluar, dicekal, akhirnya overstay. Overstay itu denda. Nggak sampai di situ, denda beliau pun saat ini dihapus karena beliau nggak bersalah, saudara. Alhamdulillah. Saat ini tinggal menunggu exit permit bayan safar, tinggal nunggu hari. Insya Allah beliau baru pulang dari Madinah ini, baru ziarah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah dalam waktu dekat, beliau sendiri yang akan umumkan kepulangan beliau dengan video, saudara. Insya Allah akan, mudah-mudahan lancar, nggak ada halangan, lancar tanpa hambatan. Amin ya Rabbal. Doakan mudah-mudahan yang udah niat buruk dikasih hidayah oleh Allah, dikasih hidayah oleh Allah, dikasih hidayah oleh Allah. Kalau memang tidak akan dapat hidayah, mudah-mudahan dihancurkan oleh Allah. Amin ya Rabbal alamin. Saudara, beliau pulang bukan sekedar pulang, tapi pulangnya beliau membawa misi. Misi apa? Misi datuknya, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Aku diutus, kata Nabi, untuk menyempurnakan akhlak. Pulangnya beliau bukan sekedar pulang, tapi untuk revolusi akhlak. Takbir! Takbir! Revolusi akhlak itu apa, Habib? Kok bawa-bawa revolusi sih? Wah, makar dong ini, jangan-jangan. Saudara, belajar bahasa Indonesia yang benar. Jangan asal tuduh. Revolusi itu artinya perubahan. Revolusi akhlak artinya berarti perubahan akhlak. Beliau ingin bawa perubahan akhlak dari yang buruk kepada yang baik. Beliau ingin dedikasikan hidupnya untuk dakwah, untuk amar ma'ruf nahi munkar sampai tetes darah penghabisan, saudara. Itu tujuan kepulangannya. Kalau Jokowi boleh punya revolusi mental, kenapa umat Islam nggak boleh punya revolusi akhlak, saudara? Betul? Betul? Revolusi mental itu istilahnya diambil dari Karl Marx. Karl Marx itu adalah bapak Marxisme. Marxisme itu adalah salah satu pemikiran yang menyerupai daripada komunisme. Saudara, walaupun katanya substansinya berbeda antara revolusi mental Jokowi dengan revolusi Karl Marx, tapi istilahnya tetap sama, terlepas dari perbedaan substansi, saudara. Itu revolusi mental. Kalau revolusi akhlak yang dikeluarkan oleh Habib Rizik, sumbernya bukan dari manusia biasa, tapi sumbernya dari baginda Nabi besar Muhammad. Saya mau tanya, kalau begitu lebih bagus revolusi mental atau revolusi akhlak? Orang kompak, revolusi mental atau revolusi akhlak? Revolusi mental atau revolusi akhlak? Habib, apa maksudnya revolusi akhlak? Ngerubah dari yang buruk kepada yang baik, mulai dari diri kita sendiri, saudara. Yang tadinya nggak sholat jadi sholat, itu namanya revolusi. Yang tadinya sholatnya nggak berjamaah jadi berjamaah, itu namanya revolusi.
Yang tadinya nggak puasa jadi itu namanya revolusi. Yang tadinya pacaran, ayo putus. Amin. Itu kelihatan banyak yang gelisah tuh saudara. Mudah-mudahan nikah dapat jodoh solihin solehat insyaallah. Itu namanya revolusi akhlak. Yang tadinya main TikTok. Tahu TikTok? Awas Bang Jago. Hapus. Itu namanya revolusi. Itu aplikasi yang bikin rusak akhlak anak bangsa, saudara. Betul? Berapa tahun yang lalu ada satu artis joget-joget di depan kamera, saudara. Itu dituduh gila, saudara. Sekarang semuanya ikut joget-joget kamera, saudara. Semuanya ikut joget-joget, sampai yang jilbab ikut joget-joget. Gila kabeh. Betul. Pulang dari tempat ini, kalau memang cinta sama Rasulullah, hapus TikToknya tuh. Hapus TikToknya. Coba sekarang yang punya handphone, buka handphone yang ada aplikasi TikTok, uninstall sekarang. Uninstall. Yang aku cinta Rasulullah langsung di uninstall TikToknya, saudara. Itu aplikasi yang merusak daripada anak bangsa. Betul. Perempuan pakai jilbab, bahkan ada yang pakai cadar, saudara. Joget-joget di depan TikTok. Tidak ada malu. Tidak malu kau kepada Rasulullah. Nah, yang begini-begini ini harus hilang, saudara. Ini namanya revolusi. Yang tadinya nggak pakai jilbab jadi pakai. Itu namanya revolusi. Tapi yang laki-laki jangan ikut-ikutan pakai jilbab itu. Gue gebukin laki pakai jilbab itu, saudara. Itu namanya revolusi akhlak. Paham? Yang tadinya masih durhaka sama orang tua, suka ngelawan. Sadar, itu orang tua keramatmu. 1000 ulama kau datangi, 1000 habaib kau cium tangannya, kau durhaka sama orang tua, tidak ada artinya, saudara. Betul. Datang ke ulama, ke habaib, bagus. Tapi orang tua harus di atas segala-galanya. Itu namanya revolusi. Yang tadinya suka makan riba, suka makan bunga, bang, berhenti, jangan lagi makan riba. Itu namanya revolusi. Yang tadinya suka minum miras, ganti jadi es teh, saudara. Betul? Itu namanya revolusi akhlak. Yang tadinya suka khianat, pejabat yang suka khianat ada atau tidak? Orang kompak ada atau tidak? Yang suka khianat ada atau tidak? Begitu nyalon, janjinya 1000 janji, saudara. Betul? Begitu jadi, umat dilupakan. Betul? Yang tadinya suka khianat berubah jadi amanat. Itu namanya revolusi akhlak. Yang tadinya suka kizib, bohong, dusta, ada atau tidak? Orang kompak ada atau tidak? Ada atau tidak? Soal kecil bohong, soal besar bohong, semuanya dia si raja. Kurang soal kecil, soal besar, semuanya dia si raja. Pejabat yang suka bohong ada atau tidak? Ada atau tidak? Indonesia negara kaya, kekayaannya luar biasa banyak, hasil buminya, hasil lautnya melimpah. Gak ada negara yang ada di Indonesia. Bahkan saya kemarin ngobrol sama salah satu ahli, saudara. Salah satu orang yang ahli yang mengerti. Gak usah jauh-jauh, Banten aja, saudara. Banten itu daerah Lebak, nyambung ke Bogor. Itu gunung-gunungnya, andai kata emasnya dieksploitasi dengan benar, itu cukup buat bayar utang Indonesia, bahkan masih lebih-lebih, saudara.
Allahu Akbar. Tapi kenapa negeri kita susah, rakyat kita susah, saudara? Bukan karena tidak ada orang pintar, saudara, tapi negeri kita tidak kekurangan orang pintar, tapi kekurangan orang jujur. Betul. Orang kalau maling bego, malingnya kecil, saudara. Tapi kalau maling pintar berdasi, gelarnya profesor, doktor, miliaran yang dicolong, saudara. Betul. Rubah yang seperti ini, itu namanya revolusi. Tapi Habib, kalau mau revolusi berarti mau makar dong. Saudara, kami ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Anda nggak perlu khawatir. Umat Islam terbukti damai, terbukti nggak pernah rusuh, saudara. Dari 212 umat Islam damai. Padahal 7 juta orang yang datang. Andai kata umat Islam dipimpin Habib Rizik punya niat buruk, saat itu bisa atau tidak? Bisa, saudara. 7 juta orang udah lebih dari cukup, tapi buktinya damai, saudara. Nggak perlu suzon. Kami umat Islam, khususnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak ada sedikit pun niatan untuk makar. Kenapa? Karena makar diharamkan dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, saudara. Betul. Perjuangan kami tidak menghalalkan segala cara. Kami ingin berjuang dengan cara yang diridhoi Allah, saudara. Bukan berarti nggak boleh makar, kemudian diam, kemudian bungkam. Makar memang tidak boleh, saudara. Akan tetapi amar ma'ruf nahi munkar kepada penguasa yang zalim hukumnya adalah wajib, saudara. Betul? Betul. Saudara, kami tidak akan makar, akan tetapi kami tidak akan pernah diam terhadap kemungkaran yang terjadi, saudara. Demi Allah, apapun yang terjadi, saudara, imam besar akan pulang, imam besar akan mimpin perjuangan, imam besar akan menyuarakan kebenaran, dan kami umat Islam akan ikut di belakangnya, saudara. Tidak peduli dicaci, dimaki, dihina, difitnah, dipenjara, dibunuh sekalipun, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, mati bersimbah darah, jangan pernah mundur sampai tetes darah habiskan, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Umat Islam siap bersatu, siap rapatkan barisan, siap bela Allah, siap bela Nabi, siap ikut komando imam besar, siap jaga NKRI. Semua angkat tangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Terakhir sama-sama kita baca sholawat Badar dengan niat mudah-mudahan berkat Rasulullah dan Ahlul Badar. Yang punya hajat Allah kabul hajatnya, yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya, amin ya rabbal alamin. Dan kita niatkan juga, tolong niatkan yang khusyuk benar-benar dari dalam hati. Mudah-mudahan berkat Rasulullah dan Ahlul Badar, kemudahan kepulangan imam besar dimudahkan oleh Allah. Pulang dalam keadaan menang, pulang dalam keadaan menang. Yang punya niat-niat buruk mudah-mudahan diberi hidayah oleh Allah. Kalau emang Allah udah catat nggak akan dapat hidayah, mudah-mudahan dihancurkan oleh Allah. Amin ya rabbal. Coba yang punya handphone dinyalakan flashnya. Kita ramaikan legok malam hari ini. Ayo semuanya, semua. Coba lampu-lampu yang di lokasi dimatikan terlebih dahulu. Semua nyalakan flashnya. Hati-hati, yang gak dinyalakan flashnya handphonenya hilang nanti, saudara. Ayo cepetan. Nah, ayo semuanya. Siap goncangkan legok dengan sholawat. Orang keras siap goncangkan legok dengan sholawat. Siap goncangkan legok dengan sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadroh ikut, tapi backing vokal jangan ikut, biar jamaah jadi backing vokal semuanya. Salatullah salamullah, salatullah salamullah ala Yasin. Kurang keras. Salatullah salamullah, Allah salatullah. Semua angkat tangan minta sama Allah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna rasulillah wa kulli mujahid
semuanya. Ilahi salimil minal afati wan nikmah. Ilahi sallallahu alaihi bi ahlil badri ya Allah salatullah. Allahumma salli ala Muhammad. Allah salatullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah zalimin bil zalimin. Allahumma salli ya Rab ghilir semuanya. Wa akhrijna limin wa ala wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna Allah Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa ala wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli salatan. Lebih semangat lagi semuanya. Salaman taman ala sayyidina tanhalu wa tanfariju. Allah Allah wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul wa yustasqarim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamahatin. Allah wa nafasim bi'adadi kulli ma milak. Allahumma salli ala sayyid Corona minggat berkat sholawat tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Sekali lagi lebih keras berkat salawat Corona minggat. Allahumma. Insyaallah yang sakit disembuhkan penyakitnya oleh Allah. Yang punya kesulitan dilapangkan semuanya oleh Allah berkat salawat kepada Rasulullah. وضيائها وعلى آله
illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Prajurit pembela Rasulullah, bangkitlah Allah, bangkitlah untuk negara, satukan hati, semuanya musuh, lawan dia sampai berdarah, untuk agama dan negara tercinta kematian. Semua angkat tangannya semua. Maju ayo terus. HBC pengkhianat bangsa. Kami berjanji demi Allah. Wahai prajurit pembela Rasulullah, berjuanglah tanpa lelah. Walau harus melangkah dengan mata, takkan mundur. Kurang kompak, takkan mundur. Satu langkah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Terakhir kita baca Fatihah. Mudah-mudahan yang punya hajat Allah kabul. Boleh nyalakan lagi lampunya. Yang punya hajat Allah kabul hajatnya. Yang sakit Allah angkat penyakitnya. Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya. Alamana wa aslafuna salihun. Wa alana Allah subhanahu wa ta'ala yaqdi hajatina hajat hissiyah wa ma'nawiyah dunyawiyah wa ukhrawiyah bijahi khairil bariyah. Semua tundukkan kepala, angkat tangan, niat hajat masing-masing. Semua niatkan hajatnya, insyaallah dikabul Allah Ta'ala. Jangan ada yang bersuara, masing-masing niatkan hajatnya. Rugi yang tidak meniatkan hajatnya. واقض لنا ولهم حاجات حسية ومعنوية دنيوية وأخروية بجاه خير البرية. على هذه النية ولكنية صالحة ثم للوالد عبد الرحمن ومال العطاس ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين الجميع. الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Menikutin sama-sama semuanya. Saya dulu baru yang lain baca. Kita baca talqin dzikir insyaallah, mudah-mudahan semuanya husnul khatimah. Allah sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
عليها نحيا وعليها نموت ولا نبعث إن شاء الله تعالى من الآمين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا البعلوي يا البعلوي شفاعة كل قربة تنجلي وبكم أهل الولاية كل حاجة تنقضي وصلى الله على سيدنا محمد ورسوله الحمد لله رب العالمين بالقبول. Ini saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Mohon maaf ada salah-salah kata. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.